pada sore hari ini kita akan menggelar konferensi pers atau ekspos di Mapolresta Bandar Lampung terkait tindak pidana narkoba dan tindak pidana kejahatan lainnya, di mana sekitar 9 orang pelaku dihadirkan dalam konferensi pers atau ekspos pada sore hari ini. Dan direncanakan ekspos akan dipimpin oleh Bapak Kapolres Lampung, Bapak Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai pada ekspos kali ini. Dan ini kita bisa saksikan bahwasannya pada sore hari ini para pelaku dan petugas tengah melakukan kesiapan untuk melakukan ekspos pada sore hari ini. Yang mana di depan ini merupakan pelaku tindak pidana criminal restraint, dan sementara pelaku yang berada di dalam merupakan pelaku pidana narkoba. Dan ini juga kami masih menunggu para pejabat utama untuk melakukan konferensi pers yang pada hari ini terlihat Bapak Wakil Lampung, Bapak AKBP dari melakukan siapannya dan didampingi oleh Bapak Asep Narkoba, Bapak Magus. Kamu bicara tidak, saya juga nggak tahu ya, dari kecilnya ya. Si Nana itu kita terus ke rumah saya, Oma, ini sih. Sebenarnya buat apa? Enggak, cuma bentar doang, bentar. Hari itu hampir sama dia. Bisa dikasih lagi 30.000. Udah, dititip semua. Dititip semua. Nggak tahu dia taruh itu, taruh yang sabu. Kayak sabu kan masih tahu. Dengan tetangga, teman. Emang nggak punya rumah makanya? Punya rumah, nggak tahu jadi saya. Dari awal bilang. Ini lagi kencang ini. Oh, orang belum nanya, kalau gitu. Udah nanya. Mati. Kerja cek di mana sih? Iya. Jadi kan bisa ketahuan. Enggak pakai. Apa itu nya, narkoba itu. Kerasnya dunia, Mamat jadi terlibat narkoboy. Lagi happy kayaknya ini. Ngerocos terus ya guys. Gacor ya guys. Lagi enak kayaknya guys, gacor dah.
Pekan motor dari eh, tindakan kejahatan yang dihadirkan juga pada ekspos pada sore hari ini. Bang, ini kasus apa nih bang? Pikiran aku bang. Durian ganti Oh, mobil rumah kosong ya. Rumah kosong. Penjepit yang diamankan, yang dicuri, berapa banyak? banyak jadi habis-habis pak sama tim kasih Oh, oh. makan Ini ditembak ya, tidur ya. Kapan dong kejadian ini bang? Tasnya, bang? udah 2 bulan lebih. Mana bang? Ada yang ditangkap ini? Iseng nggak bang? Ada berapa bang? Ada berapa? Tiga. Dia, ini ada apa bisa diungkapkan ke anak dan istri bang terkait ini bang? Nah, ada terjadi bapak mereka sudah datang masukkan. Ada lagi juga Bang,
Kok BP siapa ini motor? Ini yang ditangkap apa? Ditangkap di mana? Hah? Di mana? Makan-makan pahlawan. Oh, yang viral videonya itu ya? Lagi bawa apa itu? Mobil. Mau dijual apa pakai sendiri? Hah? Pakai sendiri. Kalau ini beda bukan? Berapa banyak? Takutnya di daerah mana? Sama ya. Lagi lewat. Lagi ngambil. Tangkap. Sebelumnya udah pernah masalah belum? Pak Iwan mulai. Pak Iwan mulai. Cek. Nanti kalau kita dapat ini nanti awas langsung kan. Yang narkoba sih narkoba gitu ya. Siapa Kak? Sabar loh, orang satu-satu dong. Apakah ini dapat ekspresi anggaran? Oh, kegiatannya tetap Ini apa nih?
Seragam. Aduh. Berdua. Bang Ari. Aduh. Tadi rambutnya kamu kamu. Gak pede Bang Ari rambutnya. Ini yang halo, ini buat apa? Udah sekalian toh? Aman, aman Om, untuk Om. Ya. Saya yang jadi bicara ya. Moderator. Ganti. Sedikit. Ya belum. Ini mau tahu. Ini baru mau yang apa ya? Doanya itu kuat. Benar ya makan itu. Tempat apa? Ini 5 kali kontak gede ya. Mana ininya? Lama sekali. Sudah tamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati Pak Kapolres, rekan Kapolsek, rekan-rekan media yang saya banggakan, akan menyampaikan rilis terkait beberapa pengungkapan yang berhasil dilakukan oleh jajaran Polresta Bandar Lampung. Di antaranya ada kasus pengeroyokan, penganiayaan berat, mengakibatkan luka berat, kemudian ada juga kasus surat dengan modus bobol rumah kosong. Tersangkanya yang saat ini kami bawa ada 2. Satu di belakang saya, namanya Pak Ibe, terkait dengan pengeroyokan tadi, dan kemudian yang satunya ini Pak S ya, ada di bawah nanti setelah ini disampaikan. Kemudian terkait dengan kejadian, terkait dengan modus operandi, kemudian korbannya akan dijelaskan masing-masing oleh para Kapolsek. Sementara mungkin saya tunjukkan saja di awal, ini foto korban. Ini foto korban kasus pengeroyokan. Ya. Oke ya. Dan ini barang bukti yang kami dapat. Ini baju yang digunakan oleh pelaku. Sementara untuk alat yang digunakan oleh pelaku, menurut pengakuan pelaku dibuang, masih dalam pencarian sampai saat ini. Bersama dengan kita duga ada 7 pelaku lainnya. Kemudian terkait dengan
kejadian dan modus operandinya akan dijelaskan oleh Pak Kapolsek TKD. Mohon terima kasih, Komandan. Jadi melanjutkan bahwa saudara IP ini ada dendam dengan korban, ya karena anaknya itu tersangkut tindak pidana di tempat lain dan informasi itu berasal dari saudara korban. Kemudian pada tanggal 14 di hari diketahui korban berada di tempat kos, kemudian saudara IP bersama rekan lainnya, ya, anak-anaknya melakukan pengeroyokan dan pembacokan kepada saudara korban, inisialnya TBS. Demikian yang saya jelaskan. Motifnya yang pasti dendam karena anaknya, anak saudara IP ini tersangkut tindak pidana lain, informasinya dari TPS korban. Sudah direncanakan, otak pelakunya ya saudara IP. Kondisi korban saat ini sudah mulai mengalami trauma, ada luka bacok yang cukup serius dan operasi di bagian kaki. Berdasarkan keterangan saudara IP, kurang lebih 8 orang termasuk IP dan 7 lainnya masih dalam pencarian, saudara. Saling mengenal. Itu saat pengeroyokan apa dalam pengaruh apa gimana Pak? Pengaruh alkohol atau obat-obatan? Nah, itu kami cek urin, tetapi yang bersangkutan saat dicek urin negatif dan kami amankan di wilayah Lampung Selatan di WMI. Nanti bisa dipertanyakan pada saudara IP. Terima kasih. Jawab Pak Kapolres. Mantap. Mantap Bapak. Ayo. Taruh di meja aja. Oke. Nanti dijelaskan, tapi sekilas itu bahwa ini satu orang, itu pelaku 2 orang, yang satu sudah berhasil kita amankan sebelumnya, yang ini DPO-nya, tapi menurut informasi dan aktual sebelumnya, inilah komandannya. Tandru. Dijelaskan sama Bang Kapolres ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kapolresta, Bapak Kapolresta dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Yes. Dari Polsek Teluk Betung Selatan Anis. melakukan sore ini melakukan rilis terkait dengan ungkap dugaan tindak pidana pencurian dengan keberatan. Ini TKP-nya terjadi kejadiannya di tanggal 14 November tahun 2024 di ruko kosong yang ada di wilayah Pesawahan, Kelurahan Pesawahan. Pada prosesnya ini sudah dilakukan langkah-langkah didik dan sidik setelah masuki langkah penyidikan. Dari tim penyidik sebelumnya sudah melakukan penangkapan pada salah satu pelaku. Dan yang kemarin ini kami lakukan penangkapan, ini adalah otak daripada peristiwa surat tersebut. Jadi perannya hampir sama, cuman inisial SK ini sebagai otaknya. Modus operandinya, kedua pelaku memasuki ruko kosong melalui area belakang ruko, memanjat pagar, kemudian di pintu belakang ruko dicongkel, ada gembok yang untuk membatasi keluar masuknya orang. Gembok tersebut dicongkel menggunakan linggis. Barang bukti linggis sudah kami dapatkan, tapi dilakukan penyitaan untuk tersangka yang sudah diproses saat ini di persidangan. Untuk kerugian yang dialami oleh korban yang ada di dalam ruko tersebut yang berhasil diambil oleh kedua pelaku, terduga pelaku ini, ada beberapa unit AC indoor, kemudian
perlengkapan ruko, karena ruko ini sebenarnya sudah tidak beroperasi lagi. Jadi barang-barang yang ditinggal di ruko tersebut diambil oleh para terduga pelaku. Taksiran kerugian 20 juta rupiah. Demikian, terima kasih. Nah, jadi terkait dengan penangkapan kemarin terhadap saudara SK ini, jadi saudara SK ini sebelumnya juga sudah dilakukan pencarian, upaya pencarian, penyelidikan. Namun sesuai alamat yang ada di kelurahan Pesawahan, awalnya saudara SK ini meninggalkan rumahnya, tidak ada di tempat. Nah, kemarin tim Opsnal Polres Gunung Kidul Selatan telah mendapatkan informasi bahwasannya yang bersangkutan ini kembali ke kediamannya di Kelurahan Pesawahan. Tim langsung mendatangi dan benar telah dilakukan penggeledahan di rumah, yang bersangkutan sedang istirahat di dalam kamar sehingga bisa dilakukan upaya penangkapan. Ya, mantap Pak Kapolsek. Sudah pakai ya? Aman. Pak. Dia sudah 4 kali menjalani hukuman. Kejadiannya sama aja. Ya, ambil rumah kosong, apa ruko kosong? Yang kosongnya. Terakhir kamu keluar tahun berapa? 2021. Baru keluar dari lapas 2021. Setelah itu baru kita lanjut ya. Iwan, apa ngelakuin hal seperti ini? Soalnya, nama Pak Iwan. Karena informasi anak kita dijebak narkoba di mana? Makanya kita dendam sama korban. Oh, saling kenal. Jadi memang sudah kita ada. Tujuh orang lainnya itu siapa, Pak? Tujuh orang lainnya itu siapa, Pak? Aniaya. Berapa orang? Kita kesal sama korban. Mencetak anak itu. Terus memang dari situ siapa saja? Jadi kawan-kawan ini tambah informasi. Jadi waktu itu kan korban ini ditangkap sama mereka, kemudian ditanyai, diinterogasi, kemudian ada tadi kemudian korban sempat lari. Hari ini korban lari ke masjid ya. Kalau satu masjid, di pintu kereta. Kemudian petugas yang di sana menghubungi call center 110. Dari petugas 110 ini kemudian didatangi oleh petugas, korban dibawa ke rumah sakit, kemudian reserse-nya itu melakukan penyelidikan dan penyidikan. Maka itu kemudian didapatkan. Seperti itu ya. Tapi Saya kirim ya. Pada pagi nanti ini, apa lanjutin aja? Lanjut lagi nih, lanjut lagi apa gimana?
Masih on. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Ini agak besar. Oke baik, jadi seperti teman-teman saksikan bahwa kita lanjut terkait dengan press release pengungkapan dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung terkait dengan penyalahgunaan narkoba.
Ada 7 orang tersangka saat ini yang kami hadirkan saat ini, dan ini adalah pekerjaan dari 1 minggu ini sampai terakhir tadi. Mungkin ada beberapa macam modusnya, dan kemudian tersangkanya nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Kasat Narkoba dan Kapolsek. Sekilas perlu saya jelaskan, ini mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman dari hari Seninannya. Ini terkait Sinte tadi, yang kemudian ada penggeledahan dan kita ketemu, mereka janjian menggunakan media sosial, kemudian barang bukti yang pengembangan ini akhirnya kita temukan di bawah pot ya, di dalam pot. Nanti secara jelas akan disampaikan oleh Pak Kapolsek TKT, karena kejadiannya ya di Polsek. Kemudian yang hari ini kurang lebih 200 gram ya, 150 gram untuk sabu. Ini barangnya, ini 50, ini sekitar 50 ya, 150-an. Kemudian 90 ekstasi. Kemudian ini seminggu kemarin, hanya saja pelakunya masih kami cari, masih DPO. Ini sekitar 60 gram. Ini di bis. Kemudian ini mungkin yang agak ada videonya kalau teman-teman lihat, karena dihentikan oleh lalu lintas awalnya berdasarkan informasi dari jajaran kepolisian. Kemudian yang ini kemarin ada sekitar 30 paket kecil dan ekstasinya juga. Masing-masing tersangka beserta bagaimana dia melakukan dan kejadiannya akan dijelaskan oleh Pak Kasat Narkoba dan Kapolsek TKT. Monggo untuk kesempatan pertama biar disampaikan oleh Pak Kapolsek TKT dulu. Baik, terima kasih Bapak Kapolresta Bandar Lampung. Mohon izin yang saya hormati Pak Kapolresta, Pak Kasat Narkoba, Pak Wakah, Pak Kasat Narkoba, rekan-rekan media, perlu kami jelaskan bahwa pada tanggal 12 Februari malam hari sekira jam 10, anggota kami monitor ada sebuah transaksi dari 2 orang di Jalan Ridwan Rais, Kedamaian, bahwa yang bersangkutan ini punya barang jenisnya tembakau sintetis dan akan ditukar dengan sabu-sabu. Ditelusuri di sebuah titik koordinatnya jelas, anggota mengikuti dan di tempat langsung diamankan ya 2 orang dengan inisial MDR dan AP. Kemudian dari interogasi pengembangan bahwa barang itu didapat dari seseorang yang saat ini masih di luar kota dengan inisial F dan E ya. Kemudian dari pengembangan itu ditemukan jumlah tembakau sintetis yang lebih banyak berikut timbangan dan plastik pembungkus. Kemudian selanjutnya kami sudah melaksanakan uji lab di Laboratorium Forensik Palembang dan hasilnya positif mengandung narkotika. Ya, kemudian dari kedua tes yang diamankan juga hasil urinnya positif. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Apa? Dia pemilik barang yang disimpan dalam pot tadi di sebuah karangan. Yang awalnya 5 bungkus, kemudian dari pengembangan didapat 72,66 gram. Dia pemilik barang dan mau transaksi dengan yang bersangkutan ditukar dengan sabu. Tapi sabunya sampai saat ini belum bisa. Terima kasih. Ya, silakan. Saya rekan-rekan, mau izin Komandan. Silakan rekan-rekan tanya apa yang mau ditanya. Tadi sudah beliau jelaskan. Yang mana ini? Oh, jadi saya jelaskan untuk pemilik barang ini dengan inisial YW katakan YW. Nah, ibu ini sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga, ya. Beliau bersama rekannya yang sementara masih DPO inisial NA. Tadi kami lakukan pengejaran, baru hari ini kami lakukan pengejaran bahwa beliau mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi, ya, seberat 150 gram dan 90 butir ekstasi kami dapatkan di
rumah tersangka. Modus peredarannya gimana? Instagram atau manual? Untuk modusnya tetap seperti manual. Sasarannya hiburan malam atau Sasarannya sementara kami belum dapat korbannya ataupun sasaran tempat pengedarannya, namun dari beberapa ke masyarakat. sudah berapa lama Bang perempuan? Korbannya apa, Pak? Kalau perannya hanya sebagai gudang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya. Ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Jadi dia memberikan kepada pembeli sesuai dengan perintah NA. Seberapa lama Bang kali? Dari pengakuannya 3 hari. Barangnya dapat dari mana Pak? Dari Palembang atau dari Batam? Sementara karena kita lakukan pengejaran terhadap DPO NA yang tersangka yang kami amankan tahunya dari NA. Ya. Sudah positif. Alasannya beliau kan cuma dititip, tapi setelah dicek artinya positif, dan kemudian ya beliau baru ngaku terima 20.000, 30.000, dan baru 3 hari ini dititip. Nanti masih berkembang, saya jalan dengan penyidikan, nanti akan kami sampaikan kemudian. Oke? 20.000, 30.000 setiap bulan. Katanya baru dikasih, asal datang dikasih 20, 30. Yang penting dapat pakai katanya. Ya. Oke. Yang ini di bis mana? Ini di bis di Raja Basah, salah satu bis. Cuma pelakunya masih DPO sampai sekarang. Kita pernah mengamankan, tetapi pada yang bersangkutan tidak ditemukan barang bukti. Baru curiga, tapi ternyata kita lakukan pada yang bersangkutan tidak ditemukan barang bukti dan hasilnya negatif. Jadi ini dalam bis kita geledah dapat informasi, cuma kita belum ketemu pelaku. Ini lumayan berat, teman-teman. Ini dari Aceh, sekitar 60 gram. Kemudian ini, 3 orang mana tadi? Yang mobil mana? Nah, ya. Nah, ini bertiga nih. Yang malam dihentikan oleh polisi lalu lintas. Kita dapat informasi dari lalu lintas mendapat informasi dari Sat Narkoba. Kemudian sama lalu lintas dihentikan mobilnya. Setelah dilakukan penggeledahan pada mobil itu dan mereka ditemukan ini. Sudah dilakukan cek urin kepada ketiga orang ini dan mereka positif. Dari mana barangnya? Barangnya itu dari Tegeneneng. Oke. Yang terakhir yang ini. Yang 33 paket kecil. Jadi kalau ini memang mana? Siapa? Dia merupakan pengedar di seputaran wilayah Panjang yang beralamatkan di Wailumi. Kami tangkap memang merupakan pengedar dari beberapa informasi yang kita susun. Akhirnya kami lakukan penggerbekan di rumah tersangka, ditemukan barang bukti sebanyak 33 paket kecil yang memang untuk digunakan langsung kepada pemakai. Jadi rekan-rekan, semua barang bukti yang kita dapat ini itu digunakan di wilayah Bandar Lampung. Jadi memang menjadi pekerjaan rumah bagi bukan cuma Polri, tapi juga pemerintah kota dan semua pihak terkait bahwa Bandar Lampung menjadi target atau sasaran dari peredaran narkotika ini. Jadi kalau ini kita biarkan, maka generasi muda penerus bangsa di Bandar Lampung ini akan menjadi korban. Berat total ini sekitar 200-an gram, sehingga kalau dirupiahkan itu sekitar 220 juta, 250 juta. Ini barang bukti ini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan rasio menyelamatkan jiwa, makanya bisa kita sampaikan bahwa dari kegiatan ini ada sekitar 7.377 jiwa yang bisa kami selamatkan dari penyalahgunaan narkoba.
Ya. Mau menjelang Ramadan apakah akan mau malam buat Oke. coba masalah yang lain kita Masa mau lebaran ke tempat kita sama. nggak pakai salah dia Pak. Oke. Jadi tentunya dari pihak Polresta Bandar Lampung kita mengupayakan sehingga nanti bulan Ramadan itu berjalan dengan baik. Kegiatan-kegiatan keagamaan di bulan Ramadan berjalan dengan baik. Maka upaya-upaya cipta kondisi itu akan tetap dilakukan. Ada operasi-operasi yang akan dilakukan, sehingga itu kemudian diharapkan bahwa ketika masyarakat masuk ke bulan Ramadan itu dilakukan dengan penuh hikmat, tidak terganggu oleh hal-hal yang lain. Jadi terkait dengan apakah ada razia atau yang lain, tentunya ada operasi kepolisian yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar kondisi di Kota Bandar Lampung ini tertib, aman dan damai dalam rangka pelaksanaan Lebaran, bulan Ramadan dan kemudian Lebaran. Oke, Oke. ya. Siap nggak? Tetap ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih.